Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Nini di sini di pelajaran Math. Nah, kita masih membahas tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB yang minggu lalu sudah Miss jelaskan. Tetapi kali ini kita akan melanjutkan FPB-nya. Kali ini Miss akan menjelaskan ulang kembali ya tentang pelajaran FPB kita yang minggu lalu, supaya anak-anak Miss semua bisa lebih jelas memahami tentang FPB. Nah, jika nanti masih ada lagi yang belum paham, silahkan kalian putar ulang video Miss. Jadi boleh diputar berulang-ulang. Supaya apa? Supaya kalian lebih paham tentang penjelasan Miss mengenai faktor persekutuan terbesar. Oke, langsung saja kita lihat ke contoh. Contoh pertama, katanya tentukan FPB dari 12 dan 45. Nah, bagaimana cara mencari FPB dari 12 dan 45? Kita gunakan cara pertama dulu ya. Cara pertama itu yang mana, Miss? Cara yang pertama itu yang kita mencari pasangan angka bisa menghasilkan 12 dan juga bisa menghasilkan 45 ya. Pertama kita cari faktor dari 12 dulu. Dengar ya, bahasa Miss itu faktor. Kita cari dulu faktor dari 12. Nah, bagaimana Miss cara mencari faktor dari 12? Ingat dong pelajaran kita beberapa minggu yang lalu. Kita cari pasangan angka yang bisa menghasilkan 12 ya. Selalu kita mulai dari perkalian 1. Jadi yang bisa menghasilkan 12 adalah 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Selanjutnya kita cari faktor dari 45. Angka-angka berapa saja yang bisa menghasilkan 45? 1 kali 45, 3 dikali 15, dan 5 dikali 9. Selanjutnya mau kita apain ini? Hasil-hasil dari faktor angka tersebut kita susun di bawahnya. Faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Lalu faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Kemudian kita cari angka yang sama. Namanya juga FPB, faktor persekutuan terbesar. Persekutuan berarti kita cari angka yang sama. Dari faktor 12 dan faktor 45. Angka berapa saja yang sama di sini? Ada angka 1. Kemudian angka 3. Ya kan? Nah, dari angka 1 dan angka 3, siapa yang paling besar? Karena kan katanya yang terbesar. Yang terbesar adalah 3. Jadi kita susun di bawahnya FPB 12 dan 45 adalah 3. Nah, tetapi ini adalah cara pertama. Cara dengan menggunakan faktor biasa. Sekarang kita akan lanjutkan dengan menggunakan faktorisasi prima. Faktorisasi prima itu pelajaran kita 2 minggu lalu. Karena katanya faktorisasi prima berarti kita membutuhkan yang namanya bilangan prima. Ingat, bilangan prima yang harus kalian ingat adalah 3. Bilangan prima yang harus kalian ingat adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Miss, saya lupa Miss. Yang mana saja yang termasuk bilangan prima? Nah, kalian bisa buka slide pelajaran Miss beberapa minggu yang lalu tentang bilangan prima, ya kan? Di situ juga ada penjelasan Miss tentang bilangan prima, siapa-siapa saja angkanya. Tetapi yang wajib kalian hafalkan, yang barusan tadi Miss bilang, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Aduh, keselak Missnya. Nah, sekarang kita cari faktorisasi prima dari 12. Kalau katanya faktorisasi prima dari 12, berarti kita membutuhkan pohon faktor. Kita buat cabangnya dari kiri ke kanan ya. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil. Siapa bilangan prima terkecil? 2. 12 dibagi 2. Artinya 2 kali berapakah yang bisa menghasilkan 12? 2 kali 6. 2 bilangan prima kita lingkari dia. 6 belum bilangan prima, sehingga harus kita cari lagi faktorisasi primanya. Buat lagi cabangnya kiri ke kanan. Yang sebelah kiri bilangan prima terkecil. Siapa bilangan prima terkecil?
2. 6 dibagi 2 atau 2 kali berapa yang menghasilkan 6? 2 kali 3. 2 bilangan prima? Ya. 3 bilangan prima? Ya. Karena mereka sudah bilangan prima, berarti sudah selesai. Kita mencari faktorisasi prima dari 12. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 12 adalah yang bilangan prima saja ya nak, yang dilingkarin biru. 2 kali 2 kali 3. Kita susun 2 kali 2 kali 3. Wah, 2-nya ini ada sampai 2 kali Miss. Kalau begitu kita kelompokkan dia. Sama dengan kita tulis 2. Berapa kali dia muncul? Oh, dia muncul 2 kali. Kita buat angka kecil di sini, di atasnya. Sebanyak 2 kali. Artinya 2-nya muncul sebanyak 2 kali. Kalau kita baca 2 pangkat 2. Oke. 3-nya sekali aja Miss munculnya. Kita tulis lagi lambang kalinya ya, kali. Karena cuma sekali muncul, kita buat saja dia 3. Nggak pakai pangkat di atas. Oke. Nah, jadi kalau katanya 2 pangkat 2, berarti 2-nya ada 2 kali muncul. Nih dia, 2-nya ada 2 kali muncul. Oke? Nah, supaya kalian lebih paham mengenai proses pengelompokan angka-angka ini, kita lihat contoh berikut. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Yuk kita kelompokkan. Angka 2-nya, banyak kali Miss, sampai 3 kali. Kita tulis dulu di sini 2. Berapa kali munculnya? 3 kali. Kita buat angka 3 kecil di atas 2. Jadi 2 pangkat 3. Dikali, tulis kalinya. 3-nya sendirian Miss, jomblo dia. Ya udah, kita tulis dia 3 saja tanpa punya pangkat. Itu dia. Lanjut, contoh selanjutnya. 2 kali 3 kali 3 kali 3. Wow, banyak sekali Miss angka 3-nya. Gantian nih, si 2 yang sendirian. Kita tulis dia sendiri juga lah. Dia nggak punya kawan, ya kan? 3-nya, kita tulis dulu lambangnya ya, dikali. 3-nya muncul sebanyak 3 kali. Oh, berarti kita tulis 3 muncul sebanyak 3 kali. Buat 3 kecil di atas. 3 pangkat 3. Next, ada lagi contoh soal. 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti itu sama saja dengan 2-nya berapa kali munculnya? Oh, ada 2 kali Miss. Kita tulis di sini 2. Munculnya sebanyak 2 kali Miss. Kita letakkan angka 2 kecil di atas 2. 2 pangkat 2. 2-nya muncul sebanyak 2 kali. Kali. Tulis kali. 3. 3-nya berapa kali munculnya? 3-nya muncul sebanyak 2 kali Miss. Kita tulis angka 3. Buat angka 2 kecil di atas si 3. 3-nya muncul sebanyak 2 kali. Jadi 2 kali 2 kali 3 kali 3 boleh dituliskan dengan bentuk 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nanti bisa diputar ulang lagi ya video Miss untuk ini, untuk lebih memahami tentang proses pengelompokan angka-angka dengan cara perpangkatan. Next, lanjut. Sekarang kita cari faktorisasi prima dari 45. Faktorisasi prima dari 45 kita tarik akarnya. Kita tarik cabangnya ke kiri dan ke kanan. Yang sebelah kiri selalu bilangan prima terkecil. Miss, bilangan prima terkecil kan 2. Tetapi tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 45. Masa? Coba kita testing dulu. Kita jangan langsung menyimpulkan. Kalau seandainya di sini misalnya pilih, harusnya vertip pen. Kalau misalnya di sini Miss buat 2, apakah bisa ya? 2 kali berapa yang menghasilkan 45 atau 45 dibagi 2? Kita buatlah dengan cara pembagian jalan ke bawah, ya kan? Kita kan nggak boleh tebak-tebak. 45 kita bagi sama 2. 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? 2 kali 2. 2 kali 2 hasilnya 4, letakkan di bawah 4. Tarik garis, kurangkan. 4 kurang 4, 0. Karena di sini 0, berarti turunkan tetangganya. Turunkan si 5 ke bawah. Next, 2 kali berapa yang menghasilkan 5? Yang mendekati 5 ya. 2 dikali 2. 2 dikali 2 hasilnya 4.
Miss, kenapa 2 kali 2? Kenapa enggak 2 kali 3? Karena 2 kali 3 kan hasilnya 6, lebih dari si 5. Enggak boleh, ya kan? Makanya kita pilih 2 kali 2, hasilnya 4. Kita tarik garis, kita kurangkan. 5 kurang 4, hasilnya 1. Ada lagi kah angka yang mau diturunkan? Oh, enggak ada. Bersisa dia 1 di sini. Harusnya di bawahnya itu 0. Itu baru namanya pembagian yang habis, yang tidak bersisa. Oh, karena bersisa berarti tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 45. Sehingga kita pindahlah ke bilangan prima selanjutnya. Ingat, tadi bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Setelah 2, bilangan prima selanjutnya adalah 3, ya kan? Karena bilangan prima selanjutnya adalah 3. Ini Miss hapus dulu semuanya. Berarti kita letakkanlah angka 3 di sini. 45 dibagi 3, berapa hasilnya? Wah, saya nggak tahu Miss. Ya udah, kita cari lagi dengan cara pembagian jalan ke bawah. 45 kita bagi dengan 3. 3 kali berapa yang menghasilkan 4? 3 kali 1. 3 kali 1 hasilnya berapa? 3. Tarik garis, kurangkan. 4 kurang 3 berapa? 1. Lalu turunkan si angka 5. 3 kali berapa yang hasilnya 15? 3 dikali 5. Kita buat di sini 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Kemudian kita tarik garis, kurangkan. 15 kurang 15 hasilnya 0. Selesai deh. Berarti 3 dikali 15 lah yang menghasilkan 45. Nah, sekarang kita buat ya. Berarti di sini di sebelah kanan 15. Oke, 3 kali 15 hasilnya 45. 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin. Next, 15 belum bilangan prima, iya kan? Karena kan tadi susunan bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. 15 belum bilangan prima, berarti harus kita bagi lagi. Kita tarik cabangnya ke kiri ke kanan. Sebelah kiri kita bagi dengan bilangan prima terkecil. Kalau dibagi 2 nggak bisa, karena tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 15. Berarti pindah ke bilangan prima selanjutnya. Siapa? 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 sudah bilangan prima, 5 sudah bilangan prima. Berarti kita lingkarilah mereka berdua. Lalu kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5. Ingat ya, yang dilingkarin berwarna biru. Sama dengan, oh, ada angka yang dia berkelompok, makanya kita kelompokkan ya. 3-nya kita tulis 3 di sini. Berapa kali muncul? Oh, 2 kali muncul Miss. Karena dia 2 kali muncul, sekali, 2 kali. 2 kali muncul, kita letakkan angka 2 kecil di atas 3. Artinya 3 pangkat 2 kali, tulis kalinya. Kali berapa? 5. 5-nya sekali kan munculnya. Karena 5-nya cuma sekali munculnya, kita letakkan juga dia sendirian di sini. Next, kita mau ngapain? Kita mau cari FPB, faktor persekutuan terbesar. FPB dari 12 dan 45. Bagaimana cara mencarinya? Nah, ternyata di sini ada aturannya. FPB itu dicari dengan mengalihkan semua faktor prima yang sama dengan pangkat yang terkecil. Oke, berarti kata kuncinya yang sama. Namanya juga persekutuan ya. Berarti harus cari yang sama. Kita lihat yang sudah dipangkatkan ya. Siapa yang sama? Di sini 2 pangkat 2. Di sini ada angka 2. Di sini nggak ada angka 2. Berarti 2 nggak ikut. Ya kan? Nggak boleh diambil. Kalau di atas ada, di bawah nggak ada, berarti 2 nggak boleh ikut. Selanjutnya, di atas ada angka 3 Miss, di bawah juga ada angka 3 Miss. Oh, berarti dialah yang sama, kita lingkarin. Nah, 5 di bawah ada, di atas nggak ada, berarti 5 nggak ikut. Selanjutnya, Miss ini 3-nya sendirian, 3-nya jomblo. Di sini 3-nya ada 2 kali munculnya atau 3 pangkat 2. Kata soalnya harus dikalikan dengan faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Dengan pangkat terkecil, ternyata kalau dia si angka ini jomblo, berarti pangkatnya cuma 1.
Namanya jomblo, sendirian. Berarti ini sama saja dengan 3 pangkat 1. Di sini 3 pangkat 2, 3-nya 2 kali muncul. Di sini 3-nya sendirian. Nah, 3-nya sendirian dengan 3-nya 2 kali muncul. Siapa yang paling sedikit? 3 yang sendirian. Gak apa-apa lah saya sendirian, kata dia. Berarti FPB-nya adalah 3 yang sendirian. Barulah kita tulis di sini FPB 12 dan 45 adalah 3. Sama kan jawabannya dengan yang tadi? Dengan kita mencari dengan faktorisasi dengan faktor biasa, ya kan? Miss, kenapa kita nggak pakai faktor biasa saja mencari faktorisasi FPB dari 12 dan 45? Kenapa? Karena kita mau cara cepatnya. Sebenarnya lebih cepat mencari dengan FPB seperti ini dengan faktorisasi prima, ya. Nah, kita lihat contoh selanjutnya. Katanya tentukan FPB dari 40 dan 30. Oke, kita mulai. Faktorisasi prima dari 40. Kita tarik garisnya kiri dan ke kanan. Sebelah kiri bilangan prima terkecil yaitu 2. 40 dibagi 2. Hasilnya berapa? Kalau memang tidak hafal atau memang masih bingung 40 dibagi 2, kita buat dong dengan cara pembagian jalan ke bawah. 40 dibagi 2, 2 kali berapa yang hasilnya mendekati 4? 2 kali 2, 2 kali 2 hasilnya 4. Tarik garis, kurangkan 4 kurang 4, 0. Nah, Miss masih ada angka 0, ini mau diapain? Karena dia punya tetangga dari si 4, berarti dia nggak boleh kita turunkan. Kenapa, Miss? Kalau kita turunkan nggak ada hasil dari 2 perkalian 2 yang bisa menghasilkan 0. Jadi 0-nya yang di sebelah si 4 ini jangan kita turunkan ke bawah, tetapi kita malah naikkan ke atas. Dia menjadi 20. Oke. Jadi 40 dibagi 2 hasilnya 20. Next, selanjutnya 20. Oh sorry, 2 itu sudah bilangan prima, jadi kita lingkarin. 20 belum bilangan prima, berarti kita tarik lagi cabangnya, ya kan? Dengan sebelah kiri kita bagi dengan bilangan prima terkecil. 20 dibagi 2, 2 kali berapa menghasilkan 20? 2 dikali 10, ya kan? 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 10 belum bilangan prima, berarti harus kita tarik lagi cabangnya kiri dan kanan. Di sebelah kiri bilangan prima terkecil lagi. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 sudah bilangan prima dan 5 juga sudah bilangan prima, berarti kita lingkarin dong, ya kan? Kita tulis di bawahnya faktorisasi prima dari 40. Kita tulis yang sudah kita lingkarin biru, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 5. 2 kali 2 kali 2 kali 5. Miss, ada angka yang sama lagi, Miss, berulang-ulang. Berarti boleh dong kita kelompokkan. Kita tulis sama dengan 2. Kita tulis 2. Berapa kali 2-nya muncul? Sekali, 2 kali, 3 kali. 3 kali munculnya, ya kan? Lalu kali 5. 5-nya berapa kali muncul? Sekali. Udah, biarin aja dia di sini sendirian, ya kan? Next, selanjutnya ini Miss hapus dulu ya. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 30. 30 kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Sebelah kiri bilangan prima terkecil yaitu 2. 30 dibagi 2 hasilnya 15. Kalau untuk ini nanti kalian boleh cari di sele-sele ya. Betulkah 30 dibagi 2 hasilnya 15? Kita buat seperti ini ya. 30 dibagi 2. 2 kali berapa yang mendekati 3? 2 kali 1. 2 kali 1 hasilnya 2. Tarik garis, kurangkan. 3 kurang 2, 1. Turunkan si 0. 2 kali berapa yang hasilnya 10? 2 dikali 5. Berapa hasilnya 2 kali 5? 10. Tarik garis, kurangkan, hasilnya 0. Jadi 2 dikali 15 hasilnya 30. Oke, next kita lanjut. 2 sudah bilangan prima, berarti kita lingkarilah si 2-nya, ya kan? 15 belum bilangan prima, berarti harus kita tarik lagi cabangnya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. Tetapi sayangnya tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 15. Berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya yaitu 3.
15 dibagi 3 hasilnya 5, ya kan? Nah, 3 dan 5 sudah bilangan prima. Berarti kita lingkarin lah 3 dan 5-nya. Miss sudah habis, Miss. Semua sudah bilangan prima. Oh iya, benar. Berarti sudah selesailah kita mencari faktorisasi prima dari 30. Selanjutnya kita tulis di bawahnya, faktorisasi prima dari 30 adalah yang berwarna biru ya, Nak. 2 kali 3 kali 5. Apakah di sini ada angka yang dia berulang? Enggak ada. 2-nya sendiri, 3-nya sendiri, dan 5-nya juga sendiri. Berarti nggak usah kita buat pengelompokan, ya kan? Nah, selanjutnya kita mau ngapain? Kita mencari FPB, faktor persekutuan terbesar dari 40 dan 30. Gimana caranya? Ingat, kita harus mengambil angka yang sama saja dari kedua hasil faktorisasi prima. Kita kalau yang difaktorisasi prima 40, lihat yang sudah dikelompokkan angkanya. Kalau faktorisasi prima dari 30, karena tidak ada angka yang berulang, ya sudah kita lihat dari sini saja, ya kan? Nah, yang sama angkanya, di sini ada 2 pangkat 3, di sini ada 2. Oh, sama-sama ada angka 2, Miss. Kita lingkarin dulu, ya kan? Lalu apa syarat FPB? Katanya pangkatnya harus paling kecil atau yang jumlahnya paling sedikit, yang tersedikit. Di sini 2-nya jomblo sendirian, berarti dia nggak punya kawan. Sementara di sini 2-nya sampai 3 kali munculnya, banyak kali dia. Siapa yang pangkatnya paling sedikit? Ya inilah, si 2 yang sendirian ini, ya kan? Nah, karena dia yang paling sedikit, kita letakkan dulu dia di sini. Biar nggak bingung kita, ya kan? Selanjutnya cari lagi siapa yang sama. Di sini ada 3, di sini enggak ada 3. Waduh, berarti kita pindah ke angka selanjutnya. Di sini ada 5, di sini juga ada 5. Sama. Kita lingkarin dulu biar kita nggak lupa. Di sini 5-nya sendirian, di sini 5-nya juga sendirian. Mana Miss yang mau diambil? Karena mereka sama-sama sendiri, terserah deh mau ambil yang di atas 5-nya atau yang di bawah. Terserah ya. Kenapa? Karena sama-sama sendirian. Jadi ambil salah satunya. Miss ambil yang bawah aja deh. Kita tulis di sini ya. Jadi 5. 2 kali 5 berapa hasilnya? 10. Berarti FPB dari 40 dan 30 adalah 10. Paham kira-kira sampai di sini? Miss harap sudah paham ya. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Nomor 3. Pasti sudah lebih paham ini. Kita cari faktorisasi prima dari 18 berarti ya. 18. Kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil, yaitu 2. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 2 sudah bilangan prima. Kita lingkarin 2-nya. Ya kan? Kemudian 9 belum bilangan prima, berarti kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Yang sebelah kiri isi dengan bilangan prima terkecil. Kalau kita isi dengan 2, tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 9. Berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya. Setelah 2, siapa bilangan prima selanjutnya? Ingat susunan bilangan prima: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ya kan? Berarti setelah 2 bilangan prima selanjutnya adalah 3. Kita tulis di sini 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 3 yang ini juga sudah bilangan prima, kita lingkarin. Berarti selesai ya faktorisasi prima dari 18. Kita tulis di bawahnya faktorisasi prima 18. Kita tulis yang dilingkarin biru. 2 kali 3 kali 3. Miss, ada angka yang sama, Miss. Yuk kita kelompokkan, Miss. Ayo kita kelompokkan. 2-nya sendirian, kita tulis 2 saja. Kali 3-nya kita tulis dulu 3 di sini ya. 3. 3-nya berapa kali munculnya? 2 kali munculnya. Kita letakkan angka 2 kecil di atas 3. Dibacanya 3 pangkat 2. Artinya 3-nya 2 kali munculnya. Oke, selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 27. Tarik dia pohon faktornya kiri dan kanan. Sebelah kiri bilangan prima terkecil.
Kalau dibagi dengan 2 nggak bisa. Kenapa? Karena ini ada sedikit tips ya Miss kasih. Kalau ada sebuah bilangan dibagi dengan angka 2, kita lihat aja satuannya. Kalau satuannya itu angkanya ganjil ya, berarti angka tersebut tidak bisa dibagi sama 2. Jadi 27 enggak bisa dibagi sama 2. Contoh angka lain misalnya 15. 15 disuruh bagi dengan 2. Lihat satuannya. 5 itu bilangan ganjil, berarti tidak bisa dibagi dengan 2. Kan terbukti tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 15, ya kan? Selanjutnya misalnya angkanya 21. 21 disuruh bagi dengan 2. Apakah ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 21? Kita lihat aja satuannya, bilangan ganjil. Jadi pasti tidak ada perkalian 2 yang bisa menghasilkan 21. Berarti di sini nggak boleh diisi dengan 2, tapi kita isi dengan bilangan prima terkecil selanjutnya setelah 2. Siapa? 3. Nah, kita isilah dengan 3. 27 dibagi 3. 3 kali berapa yang menghasilkan 27? 9. 3 sudah bilangan prima, kita lingkarin, ya kan? 9 belum bilangan prima. Mirip Miss dengan yang sebelah. Ya udah, boleh dicontek, ya kan? Tarik pohon faktornya, tarik cabangnya kiri dan kanan. Berarti sebelah kiri kita isi dengan 3. 9 dibagi 3 hasilnya 3. 3 itu sudah bilangan prima, berarti kita lingkarilah dia. Dapatlah kita faktorisasi prima dari 27. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 27 adalah 3 kali 3 kali 3. Wih, Miss, 3-nya ada sampai 3 kali. Berarti boleh dong kita kelompokkan. Ya, silahkan kita kelompokkan. Sama dengan kita tulis 3, ya kan? Karena ada 3, angka 3 di sini kan. 3-nya berapa kali muncul? 3 kali muncul, Miss. Berarti kita buat angka kecil 3 di atas 3. Dibacanya 3 pangkat 3. Artinya 3-nya 3 kali muncul. Next, tugas kita selanjutnya ngapain? Cari FPB dari 18 dan 27. Gimana Miss cari FPB dari 18 dan 27? Cari angka yang sama, ya kan? Katanya kan harus cari angka yang sama. Di sini ada 2, di sini nggak ada 2. Berarti teror 2 nggak ikut. Kita coret ya, 2 nggak ikut. 3 di sini ada, 3 di sini juga ada. Ih, sama. Berarti kita lingkarin. Nah, tapi ada lagi syaratnya. Pangkatnya harus yang terkecil. Di sini pangkatnya 2. Di sini pangkatnya 3. Artinya di sini 3-nya 2 kali munculnya. Di sini 3-nya 3 kali munculnya. Siapa yang paling sedikit munculnya? Ye, benar. 3 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini 3 pangkat 2. Berapa nilainya 3 pangkat 2 itu? Kita uraikan kembali dong supaya bisa dapat nilainya. 3 pangkat 2 artinya 3-nya muncul sebanyak 2 kali. Berarti kita tulis 3 kali 3 sama dengan berapa hasilnya 3 kali 3? 9. Jadi FPB 18 dan 27 adalah 9. Selesai deh. Next, carilah FPB dari 24 dan 42. Dibalik angkanya ya. Oke, kita cari. 24 dibagi 2 hasilnya adalah 12. 24 sudah 2 adalah bilangan prima. Berarti kita lingkarin. 12 belum bilangan prima. Kalau kalian mengalami masalah mencari 24 dibagi 2, boleh pakai cara rumah ya. 24 dibagi 2. Oke, karena ini kan sudah dipelajari di kelas 3 sebenarnya. Kita lanjut. 12 itu belum bilangan prima, berarti kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 2 sudah bilangan prima. Ya, kita lingkari si 2-nya. Ya kan? Lanjut, 6 sudah bilangan prima? Belum. Berarti harus tarik lagi cabangnya. Sebelah kiri bilangan prima terkecil. Kita buat 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. 2 bilangan prima? Iya, lingkarin. 3 bilangan prima? Iya, lingkarin. Udah siap deh faktorisasi prima dari 24. Kita tulis ya di bawahnya. Faktorisasi prima dari 24 adalah bilangan prima ya, yang kita lingkarin warna biru. Kita susun. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ya kan? 2 kali 2 kali 2 kali 3.
Sama dengan Miss, ada yang bisa kita kelompokkan Miss, yaitu angka 2. Hayu kita kelompokkan ya. Nah, kita tulis di sini dulu angka 2. 2. Berapa kali muncul 2-nya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita buat di sini 3-nya kecil. Twing. Berarti 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Dibacanya 2 pangkat 3 kali. Tulis lagi kali. Kali 3, 3-nya sendirian. Ya udah, biarin aja dia sendiri. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 42. Buat cabangnya kiri dan kanan ya, kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil. Siapa? 2. 42 dibagi 2 hasilnya adalah 21. 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 21 belum bilangan prima, berarti kita tarik lagi cabangnya kiri dan kanan. Di sini bilangan prima terkecil. Kalau kita isi dengan 2, apakah bisa 21 dibagi 2? Enggak bisa. Kenapa? Karena satuannya adalah bilangan ganjil. Berarti kita pindah ke bilangan prima selanjutnya setelah 2. Siapa? 3. 21 dibagi 3 hasilnya 7. Ya kan? 3 kali 7 kan hasilnya 21. 3 bilangan prima, 7 juga bilangan prima. Kita lingkarin. Selesai deh faktorisasi prima dari 42. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Miss, angkanya nggak ada yang sama, berarti nggak bisa dikelompokkan dong. Iya, ya udah, nggak usah kita kelompokkan kalau memang tidak ada yang sama angkanya. Kita suruh ngapain? Kita disuruh untuk mencari FPB ya. Ingat, FPB itu selalu angka yang sama. Di sini ada 2, di sini ada 2. Kita lingkarin dulu 2-nya biar nggak bingung. Lalu katanya apa? Syaratnya harus pangkat yang terkecil. Di sini 2-nya sendiri. Di sini 2-nya muncul 3 kali. Siapa paling sedikit? 2 yang jomblo. Kita tulis di sini 2-nya jomblo sendirian, ya kan? Terus cari lagi, ada nggak yang sama? Di sini ada 3, di sini ada 3. Oh, sama Miss, sama-sama angka 3. Di sini 3-nya jomblo, di sini 3-nya juga jomblo. Sama Miss, mereka sama-sama cuma sendirian. Ya udah deh, pilih salah satu aja. Boleh pilih 3 yang di sini, boleh pilih 3 yang di sini. Tapi Miss pilih yang di bawah aja deh. Terus Miss tulis di bawahnya. Jangan lupa kalau sudah dipilih tulis di bawahnya ya. 2 kali 3. Tadi 2 berasal dari yang ini, 3 berasal dari yang ini. Lihat lagi ada nggak yang sama? Di sini ada 7, di sini nggak ada 7. Berarti 7 nggak dipakai. Ya. Nah, jadi selesailah FPB 24 dan 42. Tapi berapa nilainya? Ini masih 2 kali 3. Kita buat dulu lah hasilnya. 2 kali 3 hasilnya adalah 6. Jadi FPB 24 dan 42 adalah 6. Selesai. Contoh terakhir. Carilah. Masih ada 2 contoh lagi terakhir ya. Ini yang kelima. Kita ada 6 contoh. Yang kelima, cari FPB dari 24 dan 40. 24 tadi udah kita cari ya. Faktorisasi primanya kita tarik kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 2 itu sudah bilangan prima, kita lingkarin. 12 belum bilangan prima, kita tarik lagi cabangnya, kita isi dengan sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 6 belum bilangan prima, berarti kita tarik lagi cabangnya, kita bagi dengan bilangan prima terkecil di sebelah kirinya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. 2 bilangan prima, 3 juga bilangan prima, berarti kita lingkarin mereka. Sudah selesai faktor dari faktorisasi prima dari 24. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan, ingat, ada angka yang sama, berarti angka yang sama ini akan kita kelompokkan, ya kan? Kita tulis di sini 2. Berapa kali munculnya? Sekali, 2 kali, 3 kali. Berarti kita tulis angka 3 kecil di atas 2. Dibacanya 2 pangkat 3, artinya 2-nya 3 kali muncul. Dikali berapa? Ini angka 3-nya letakkan di sebelahnya. 3-nya sendirian, berarti kita nggak boleh
pasang pangkatnya karena dia cuma sendiri. Selanjutnya, faktorisasi prima dari 40. Ini juga tadi udah kita cari ya. 40 tarik garisnya kiri dan kanan, sebelah kiri dibagi dengan bilangan prima terkecil yaitu 2. 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20. 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin duanya. Ya kan? 20 belum bilangan prima, kita tarik garisnya, cabangnya kiri dan kanan, sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil. Lalu, yaitu 2 ya. Lalu kita bagikan, 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. 2 sudah bilangan prima, kita lingkarin. 10 belum bilangan prima, kita tarik lagi cabangnya. Kita isi dengan 2 di sebelah kirinya. 10 dibagi 2 hasilnya 5. 2 sudah bilangan prima dan 5 sudah bilangan prima. Kita lingkarin, selesai deh. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Lihat, duanya ada muncul beberapa kali. Yuk kita kelompokkan ya. Kita tulis dulu di sini 2. Berapa kali munculnya? 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kita tulis 2 pangkat 3 dikali 5. Nah, lalu kita tulis di bawahnya lagi FPB 24 dan 42. Ingat, kita cari angka yang sama aja ya. Yang sama, di sini ada 2, di sini ada 2. Kita lingkarin. Miss, pangkatnya sama, Miss, sama-sama 3. Nah, karena pangkatnya sama, kita pilih salah satunya. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah. Nah, Miss pilih yang di bawah aja deh. Lalu Miss tulis di sini, di sebelah sini. Aduh, ini kenapa nggak muncul? Nah, mana sih? Kenapa nggak muncul? Halo. Nah, ini dia. Oke, Miss tulis di sini 2 pangkat 3, ya kan? Sebentar, sepertinya harus Miss hapus. Nah, biar nggak mengganggu dia. Oke. Kita tulis tadi 2 pangkat 3. Lalu kita cari lagi siapa angka yang sama. Di sini ada 3, di sini ada 5. Di sini nggak ada 5, di sini nggak ada 3. Berarti mereka nggak boleh ditulis. Habis deh. Jadi FPB dari 24 dan 42 adalah 2 pangkat 3. Berapa itu Miss nilainya? 2 pangkat 3. Kalau gitu kita uraikan kembali. 2 pangkat 3 artinya 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Kita susun. 2 kali 2 kali 2. Ingat ya, 2-nya muncul sebanyak 3 kali. Lalu kita carilah hasilnya. Berapa hasilnya? Kita kalikan dong. 2 kali 2, 4. Ya kan? 4 dikali 2. Berapa hasilnya? 8. Jadi FPB 24 dan 42 adalah 8. Paham kan? Oke, Miss harap sudah paham ya. Contoh terakhir, nomor 6. FPB dari 25 dan 15. Berarti kita buat dulu faktorisasi prima dari 25. Kita tarik cabangnya. Miss, kita isi dengan bilangan prima terkecil dong. Betul, kita isi dengan 2. Tapi ingat tadi syaratnya kalau mau dibagi sama 2, satuannya itu nggak boleh bilangan ganjil. 5 kan bilangan ganjil. Tahu nggak yang namanya bilangan ganjil? Bilangan ganjil itu kan bilangan yang nggak punya kawan. Maksudnya Miss, contoh gini, bilangan ganjil kan dimulai dari 1, 3, 5. Mirip kayak bilangan prima ya, tapi bukan ini. 1, 3, 5, 7, 9. Kalau dia kita buat dalam bentuk Miss buat bintang deh. Kalau 1 bintangnya sendirian 1. Gak punya kawan kan si bintang. Kalau 3 Miss buat 1 bintangnya ada 3, 2, 3. Yang 2 ini punya kawan. Ya kan? Sementara yang 1 nggak punya kawan. Berarti ada yang nggak punya kawan nih. Dari bilangan 3. Kalau misalnya kita contohkan angka 2, Miss. Kalau angka 2, Miss buat gambar bintangnya. Ini 1 bintangnya, kemudian ini 2. Ya kan? Mereka punya kawan, berpasangan. Ya kan? Tetapi kalau 5, coba Miss kasih dulu warnanya yang lain. Kenapa Miss nggak bisa pilih warna ya? Ya udah deh. Misalnya 5 ini kita buat bintangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, kemudian 5. Yang 2 ini berpasangan.
ya kan? Yang 2 ini berpasangan. Ini nggak ada pasangannya sendirian. Sedih kali dia. Itulah yang namanya bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu pasti ada salah satu bagian yang tidak berpasangan. Jadi 25 nggak bisa dibagi sama 2. Miss, kalau gitu kita pindah dong ke bilangan prima selanjutnya. Siapa? 3. Oke, sekarang kita hapus dulu yang ini. Ini si 2 kita hapus. Kita pindah ke 3. Kita tulis di sini 3. Apakah ada perkalian 3 yang menghasilkan 25? Ting tung ting tung ting tung ting tung ting tung. Ternyata enggak ada. Ya, enggak ada perkalian 3 yang menghasilkan 25. Berarti pindah ke bilangan prima selanjutnya. Bilangan prima selanjutnya itu siapa? Ingat, setelah 2 ada 3, ada 5, ya kan? Ada 7, ada 11. 2 tadi nggak berhasil dibagi sama 25. Next, lalu 3 juga nggak berhasil dibagi sama 25. Ini kenapa nggak muncul pointer, Miss ya? Tunggu ya, ini kok kontak-kontak dia sepertinya. Oke, kita lanjut aja dulu. 3 nggak bisa muncul. 3 nggak bisa muncul. 25 nggak bisa dibagi sama 3 karena nggak ada perkalian 3 yang bisa menghasilkan 25. Berarti selanjutnya adalah 5 ya. Selanjutnya adalah si 5. Kita testing dulu, bisa nggak 25 dibagi sama 5. Twing. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Oke, berarti berhasil ya. Jadi 5 sudah bilangan prima kita lingkarin, 5 juga bilangan prima kita lingkarin. Siap, sebentar aja Miss. Ya, kebetulan sebentar aja kita membuat faktorisasi primanya. Kita susun di bawahnya. Faktorisasi prima dari 25 adalah 5 kali 5. 5-nya ada 2 kali, kita kelompokkan deh. 5-nya muncul sebanyak 2 kali atau 5 pangkat 2. Next, sekarang faktorisasi prima dari 15. Oke, kita tarik cabangnya kiri dan kanan. Kiri dan kanan, yang sebelah kiri kita isi dengan bilangan prima terkecil 2. Ingat, satuannya adalah 5. Tidak ada bilangan kalau satuannya bilangannya ganjil, berarti nggak bisa dibagi sama 2. Kita pindah ke bilangan prima selanjutnya. Siapa? 3. Berarti kita isi dengan 3 di sini. 15 dibagi 3 hasilnya 5. 3 bilangan prima, lingkarin. 5 juga bilangan prima, lingkarin. Selesai deh. Jadi faktorisasi prima dari 15 adalah 3 dikali 5. Miss, nggak ada yang sama angkanya, berarti nggak bisa kita kelompokkan. Nggak usah kita kelompokkan. Nah, kalau nggak ada yang sama nggak usah dikelompokkan ya. Selanjutnya kita susun di bawahnya. FPB dari 25 dan 15 adalah, ambil angka yang sama saja. Di sini ada 3, di sini nggak ada 3, berarti 3-nya gugur. Selanjutnya, di sini ada 5, di sini juga ada 5, berarti kita ambil. Ingat, syaratnya harus pangkat yang paling terkecil atau jumlah yang paling sedikit. Di sini 5-nya jomblo, di sini 5-nya ada 2 kali, berarti yang kita ambil adalah 5 yang jomblo. Jadi FPB 25 dan 15 adalah 5. Yeay, selesai. Oke, selanjutnya kita exercise. Tentukan FPB dari, ini bukan 18 ya, misalnya ketik, tetapi kalau yang sudah Miss kirimkan sudah benar. Tentukan FPB dari 16 dan 14. Jadi di sini 16 dan 14. Nanti silakan kalian cari. Kalian putar kembali video penjelasan Miss yang tadi supaya bisa lebih paham. Lalu yang nomor 2, tentukan FPB dari 20 dan 10. Yang nomor 3, tentukan FPB dari 27 dan 45. Nah, Miss yakin kalian bisa mengerjakannya. Kalau ada masalah silakan diulang lagi ya video penjelasan Miss, karena tadi Miss sudah menjelaskan dengan pelan-pelan supaya anak-anak Miss bisa lebih paham tentang mencari FPB. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.